selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang pengaruh prinsip konstitusionalisme terhadap urgensi masyarakat Indonesia. Di sini kami beranggotakan ada 5 orang. Perkenalkan, nama saya Zin Salta Putri dengan NPM 11011010183. Perkenalkan, nama saya Sofia Mardia Hasya dengan NPM 1101102102004. Perkenalkan, saya Dian Fitriani dengan NPM 1101102102229. Perkenalkan, saya Mas Rizal Januar dengan NPM 1101102102333. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasir Rasyadi dengan NPM 1101102102335. Oke, jadi abstrak. Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Konstitusi merupakan pembentukan suatu negara, sedangkan konstitusionalisme merupakan paham mengenai pembatasan kekuasaan. Dengan adanya prinsip konstitusionalisme di Indonesia, hal ini sangat berpengaruh kepada fungsi eksistensinya dalam membentuk sebuah negara hukum. Penelitian ini bertujuan agar kami dapat memahami tentang peraturan-peraturan hukum terhadap pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam bertindak. Sehingga hal ini dapat menjaga kesejahteraan masyarakat dalam membentuk sebuah negara yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang berfokus dalam peraturan perundang-undangan atau law in books yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan demikian, penelitian hukum normatif ini didasarkan dengan teori yang menyatakan bahwa adanya pengaruh prinsip konstitusionalisme terhadap urgensi masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk membatasi setiap kekuasaan dalam menciptakan sebuah negara yang ideal. Dari hasil penelitian artikel ini yang kami buat, hal ini dapat kami simpulkan bahwa dalam pembentukan sebuah negara, wajib membutuhkan suatu konstitusionalisme terhadap pembatasan kekuasaan-kekuasaan dalam pembentukan sebuah negara konstitusi agar terjamin sebuah peraturan-peraturan yang relevan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya pendahuluan. Konstitusi merupakan aturan yang mengatur ketentuan tentang ketatanegaraan dan atau undang-undang dasar suatu negara Indonesia. Jimli Asidik menyebutkan bahwa konstitusi mencakup beberapa pengertian, yaitu peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi kenegaraan. Konstitusionalisme merupakan sebuah prinsip yang memegang teguh tentang pembatasan wewenang, baik dalam hal masa jabatan hingga kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan pemerintah. Konstitusi dan prinsip konstitusionalisme memiliki keterkaitan yang erat, di mana konstitusi sebagai alat agar prinsip konstitusionalisme dapat direalisasikan. Konstitusionalisme adalah esensi dari suatu negara hukum untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahannya. Menurut sejarah, awal kemunculan pembatasan kekuasaan ini terjadi karena adanya Reichstag yang memiliki karakteristik pembatasan dalam kekuasaan penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggaraan konstitusionalisme ini dilaksanakan dengan menyertakan rakyat secara langsung dalam pemilihan umum yang merupakan bagian dari sistem demokrasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh prinsip konstitusionalisme terhadap urgensi masyarakat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum ini, kami dapat menerapkan atau mencari beberapa informasi yang konkret dan aktual dengan menggunakan sistem peraturan perundang-undangan atau law in books, artikel, dan jurnal yang kami dapatkan. Terdapat 5 pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pengaruh diterapkannya prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Yang kedua, dampak positif prinsip konstitusionalisme yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, hubungan antara konstitusionalisme dengan negara demokrasi. Yang keempat, dampak negatif prinsip konstitusionalisme yang berlaku di Indonesia. Dan yang kelima, urgensi prinsip konstitusionalisme yang berlaku di Indonesia. Pembahasan pertama kami yaitu pengaruh diterapkannya prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Prinsip konstitusionalisme berpengaruh besar dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, yang mana prinsip ini menjadi tonggak adanya pembatasan kekuasaan agar pemerintah dapat berlaku sesuai ketentuan. Dan juga konsep konstitusionalisme ini dapat menjauhkan pemerintahan Indonesia dari perilaku yang sewenang-wenang. Hal ini terlihat karena dahulu Indonesia pernah mengalami ketidaksesuaian konsep konstitusionalisme sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pemilihan penyelenggara tugas negara. Urgensi prinsip konstitusionalisme yang berlaku di Indonesia. Konstitusionalisme memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
melalui pembentukan lembaga negara yang disusun dalam sistem pemerintahan, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Jadi, prinsip konstitusionalisme merupakan paham pembatasan atas kekuasaan negara untuk melindungi HAM tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai dampak positif prinsip konstitusionalisme yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, lebih berkembangnya kekuasaan di Indonesia karena kekuasaan ini terus mengalami perubahan yang akan menciptakan inovasi yang baru. Yang kedua, adanya kesempatan bagi orang-orang hebat baru untuk menyelenggarakan tugas kenegaraan hingga tidak terjadi kekuasaan yang terkesan otoriter. Yang ketiga, kemungkinan hadirnya kesewenang-wenangan menjadi lebih kecil dikarenakan adanya pembatasan wewenang antara lembaga-lembaga negara. Yang keempat, adanya kesetaraan kedudukan untuk semua lembaga negara dalam kekuasaannya masing-masing. Yang kelima, adanya hal yang mengikat bagi penguasa untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya selaras dengan konstitusi. Yang keenam, mendatangkan keadaan yang lebih aman karena adanya pembatasan wewenang. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai dampak negatif prinsip konstitusionalisme yang berlaku di Indonesia. Ada dua, yang pertama seringkali terjadi pergantian atau perubahan susunan kabinet dalam jangka waktu yang singkat, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dari suatu kabinet tersebut. Dan yang kedua, terjadi pengadaptasian yang terus-menerus dalam suatu kabinet akibat adanya perubahan dengan waktu yang singkat. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hubungan antara konstitusionalisme dengan negara demokrasi. Pertama-tama kita perlu mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang menganut prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya keterlibatan rakyat dalam membuat setiap keputusan dalam pemerintahan, baik secara langsung yang dilakukan oleh rakyat maupun yang diwakilkan oleh wakil rakyat dalam lembaga representatif yang telah ditunjuk oleh rakyat. Dengan adanya pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa rakyat secara tidak langsung memegang kekuasaan, membuat dan menentukan keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, dan rakyat juga berfungsi sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan. Lalu apa hubungan antara konstitusionalisme dengan negara demokrasi? Konstitusionalisme dalam sebuah negara demokrasi memiliki peran penting karena secara tak langsung berperan untuk melindungi keberlangsungan demokrasi dalam negara. Artinya segala kewajiban dan wewenang yang telah diwakilkan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat tadi harus jalan dengan konstitusi yang dianut, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian? Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penggunaan wewenang dan kekuasaan yang bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat yang pastinya akan mengancam keberadaan demokrasi itu. Di Indonesia sendiri, perangkat negara yang menjalankan konstitusionalisme dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang hadir sebagai sarana dalam menjalankan proses check and balances dalam sebuah konstitusi. Kesimpulannya, konstitusionalisme mengemban peran yang penting untuk mengawali proses demokrasi, karena fungsi yang diemban oleh konstitusionalisme menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan untuk mengatur adanya pembatasan kekuasaan bagi penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya pemerintahan yang adil dan sesuai dengan kehendak rakyat yang dalam hal ini direpresentasikan dengan adanya konstitusi. Peran vital yang dimainkan oleh konstitusionalisme tidak hanya berkenaan dengan pengawalan proses demokrasi saja, tetapi konstitusionalisme juga berperan dalam melindungi hak konstitusional rakyat dan pelindungan hak asasi manusia. Selain dampak positif dari konstitusionalisme, terdapat dampak negatif, yaitu pergantian kekuasaan yang relatif cepat menyebabkan kinerja kabinet tidak efektif. Namun di Indonesia sendiri, prinsip konstitusionalisme lebih berkembang karena lebih positif daripada dampak negatif, karena peranan ini merupakan prinsip yang penting berkenaan dengan penyelenggaraan negara. Oke, ini beberapa daftar pustaka yang kami kaji. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.